teman-teman yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada Wikors kita hari ini. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih teman-teman, saya harap bagaimana kabarnya semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Pada Wikors kita hari ini, kita kedatangan tamu spesial. Dan tentu saja tamu yang sangat hebat. Beliau merupakan seorang CEO atau Owner of Chinese Yard Education. Nah, beliau adalah Kak Sanda Ikmaya Safina. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Namun untuk sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kak Sanda itu sendiri. Jadi nama lengkapnya itu Kak Sanda Ikmaya Safina, lahir di Garut pada tanggal 8 Agustus 2003, beralamat di Kenanten, Muri, Mojokerto, dan riwayat pendidikan mulai dari SD Negeri Kenanten, SMP Negeri 1 Soko, SMA Negeri 1 Puri Mojokerto, hingga Universitas Negeri Malang. Kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Kak Sanda juga wah sangat hebat ya. Mulai dari mampu mengoperasikan perangkat lunak, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memahami bahasa Mandarin itu sendiri, mampu bekerja sama dalam tim, bahkan bisa belajar lebih giat dan bekerja keras. Untuk riwayat hidupnya sendiri, sudah banyak pengalaman nih yang sudah ditorehkan oleh Kak Sanda itu sendiri. Mulai dari juara lomba impian bahasa Mandarin, mulai dari juga peserta level A1 Olimpiade Bahasa Jerman, sampai dengan menjadi penampil. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Vilesan Indrawan, saya merupakan mahasiswa dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, semester 3. Nah, pada Wikors kita kali ini, saya selaku moderator akan membantu atau memimpin jalannya sesi kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, pada Wikors kita kali ini dengan tajuk Mandarin for Beginners, Learn How to Read Chinese Letter, saya persilakan untuk Kak Sanda memberikan materi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk share screen dulu Kak materinya. Baik, terima kasih Kak Fidel. Apakah sudah kelihatan Kak PPT-nya? Baik, sudah Kak. Oh, ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para panitia dan juga selamat siang karena telah mengundang saya pada acara Wikors pada hari ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara Wikors pada siang hari ini. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya nih jika kita kenalan dulu sama Chinese Yard Education. Boleh di slide selanjutnya, Kak? Nah, jadi apa sih Chinese Yard Education ini? Jadi Chinese Yard Education ini adalah suatu lembaga non-formal sebagai wadah teman-teman maupun adik-adik dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa yang ingin belajar bahasa Mandarin lebih lanjut di luar sekolah seperti itu ya. Meskipun Chinese Yard Education ini juga merupakan lembaga yang baru dibangun, namun saat ini kami juga memiliki 4 Laoshi atau pendidik yang kompeten di bidang bahasa Mandarin. Oke, daripada berlama-lama, mending kita masuk ke materi yang berikutnya. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, sebelum belajar bahasa, semua bahasa itu tentunya sulit kan? Di sini teman-teman juga pasti merasakan ada kesulitan. Dan apalagi bahasa Mandarin juga dikenal sebagai bahasa yang lumayan sulit untuk dipelajari. Jadi sebelum belajar bahasa Mandarin untuk pemula, alangkah baiknya jika kita mempunyai beberapa kunci dalam menggapai keberhasilan belajar bahasa Mandarin itu sendiri. Ada tiga kunci yang saya tulis di sini. Yang pertama ada niat. Jadi niat itu sendiri adalah niat untuk belajar bahasa Mandarin. Ya, di sini
teman-teman juga pasti udah tahu kan apa sih artinya niat itu. Niat adalah keinginan dalam hati sendiri, hati pribadi untuk melakukan suatu tindakan. Tentunya dalam belajar pun kita pasti membutuhkan niat yang memang pada dasarnya kita harus suka sama apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada komitmen. Jadi komitmen sendiri itu adalah berkomitmen pada diri sendiri untuk mau belajar bahasa Mandarin meskipun nanti dalam proses belajar akan mendapati kesulitan-kesulitan lainnya. Mungkin seperti sulit dalam mengucapkan bahasa Mandarin, mengerti artinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten sendiri adalah suatu perbuatan yang tetap dan tidak berubah-ubah. Artinya tetap stabil seperti itu ya. Nah, tapi konsisten berkomitmen ini juga seringkali berlaku ke inkonsistensi. Teman-teman di sini juga pasti sering merasa capek atau males dalam melakukan suatu kegiatan. Jangankan belajar, mungkin teman-teman pergi keluar untuk main di hari libur itu juga masih merasa capek, males gitu kan, apalagi waktu siang-siang seperti itu. Nah, balik lagi, dengan adanya niat, pasti kita bisa tetap konsisten dan berkomitmen pada tujuan utama kita, yaitu belajar, seperti itu. Boleh di slide selanjutnya? Nah, sekarang kita masuk ke dasar-dasar belajar bahasa Mandarin. Di sini saya menuliskan 3 dasar belajar bahasa Mandarin. Yang pertama adalah goresan atau guratan. Yang kedua adalah shengmu, yunmu, dan juga sengtiao. Jadi sengmu itu adalah inisial atau konsonan, kemudian yunmu adalah final atau vokal, dan yang terakhir adalah sengtiao atau nada. Jadi di bahasa Mandarin sendiri berbeda dengan bahasa lainnya, terutama dalam penggunaan sengtiao. Jadi bahasa Mandarin memiliki 4 nada yang berbeda, dan tiap kali berbeda Hanse juga berbeda arti, berbeda nada juga berbeda arti, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari dasar bahasa Mandarin adalah huruf piktograf dan radikal. Tapi di materi kali ini kita mungkin tidak membahas huruf-huruf piktograf dan juga radikal karena memang sangat banyak sekali huruf piktograf dan juga radikal dalam bahasa Mandarin. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa belajar secara otodidak jika ingin mengetahui apa sih huruf piktograf dan juga radikal yang terdapat di bahasa Mandarin, seperti itu. Boleh di next, Kak? Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah goresan Hanse, yang kedua cara membaca, yang tadi sudah saya katakan yaitu semu, yunmu, dan juga sengtiao. Yang ketiga ada kewen, tuehua, dan juga liansi. Kewen adalah teks, kemudian tuehua merupakan dialog, dan juga liansi adalah latihan, seperti itu. Boleh ke halaman selanjutnya. Nah, sebelum kita ke aturan urutan goresan dalam bahasa Mandarin, di sini saya ingin menjelaskan bahwa di bahasa Mandarin itu sendiri memiliki banyak sekali guratan atau goresan yang perlu dipelajari sebelum menulis Hanse. Jadi Hanse itu merupakan karakter Cina seperti itu ya. Di sini contohnya ada Tian, ada Heng, ada Shu, Tie, Na, Shu Wan, Shu Wan Kou, Heng Zhe, Heng Zhe Wan Kou, Shu Gou, Heng Zhe Gou, Shu Zhe Zhe Gou, Shu Zhe, Ti, Bie Tian, Shu Ti, Heng Zhe Ti, Wan Gou, Xie Gou, Wu Gou, Heng Gou, Heng Bie Wan Gou, Heng Zhe Zhe Gou, Heng Zhe Wan Gou, Bie Heng Bie, Heng Bie, dan terakhir Su Bie. Dan masih banyak sekali goresan-goresan yang perlu diketahui ketika ingin belajar bahasa Mandarin. Namun di sini saya ingin menunjukkan bahwa di sini adalah dasar-dasar
goresan yang perlu diketahui sebelum belajar bahasa Mandarin seperti itu. Nah, sekarang kita ke urutan goresan dalam penulisan Hanzi. Yang pertama adalah dari atas ke bawah. Itu boleh di-play oleh kakak panitia. Nah, di sini saya mengambil contoh dari Hanzi San yang artinya 3. Di situ ada garis horizontal 3 dari atas. Nah, penulisan Hanzi San ini sendiri ditulis dari horizontal yang paling atas, kemudian tengah, dan terakhir yang paling bawah. Oke, kemudian slide selanjutnya. Yang kedua, aturan urutan goresan, yaitu garis horizontal lalu vertikal seperti yang ada di layar Zoom ini. Ini adalah contoh Hanzi dari angka 10 yang penulisannya sendiri dimulai dari garis horizontal lalu ke vertikal. Nah, ketika guratan horizontal dan guratan vertikal, pada umumnya guratan horizontal dalam Hanzi itu lebih sering ditulis terlebih dahulu sebelum garis yang vertikal. Karakter angka 10 atau 10 ini terdiri dari 2 guratan. Nah, guratan yang pertama dimulai dari garis horizontal, kemudian guratan yang kedua dimulai dari garis vertikal. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah contoh dari Hanzi Xiao yang artinya kecil. Nah, Hanzi ini dimulai dari bagian tengah terlebih dahulu, kemudian bagian kiri dan ke kanan. Untuk aksara bahasa Mandarin yang bersifat vertikal dan juga simetris, komponen tengah ini lebih ditulis terlebih dahulu, kemudian kiri baru ke kanan, seperti itu ya. Di slide selanjutnya. Nah, yang keempat adalah membuat goresan dari kiri ke bawah lalu kanan ke bawah. Seperti contoh Hanzi Ren yang artinya orang, ini ditulis dari kiri terlebih dahulu kemudian ke kanan. Kemudian ada contoh lain seperti Wen, seperti itu. Nah, seperti itu contoh penulisan dari Hanzi Ren. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yang kelima adalah contoh dari Hanzi Re yang artinya tanggal atau matahari juga bisa. Nah, buat bagian luarnya terlebih dahulu, kemudian garis tengah yang ada di dalam, dan terakhir adalah penutupnya. Jadi penulisan Hanzi sendiri tidak asal-asalan, karena penulisan Hanzi itu memiliki aturan tersendiri dalam urutan-urutannya. Apabila penulisannya asal-asalan, mungkin bisa saja berbeda arti dan juga mungkin bisa saja tidak terbaca. Kemudian selanjutnya, yang keenam adalah goresan tegak lurus melintang atau horizontal. Kemudian goresan terakhir lainnya itu yang vertikal, itu ditulis terakhir. Contohnya seperti itu. Itu merupakan Hanzi dari Yu. Nah, boleh di next, Kak. Nah, yang terakhir nih. Jika terdapat radikal, maka ditulis dari kiri terlebih dahulu, kemudian ke kanan. Kiri, kemudian atas terlebih dahulu, baru bawah. Seperti itu. Ini adalah Hanzi dari
吃, yang artinya adalah makan. Nah, kotak yang di depan ini merupakan radikal dari mulut. Jadi, Hanse minum ataupun makan itu memiliki radikal yang sama, kotak seperti ini. Karena radikal kotak ini diambil dari huruf piktograf yang bentuknya zaman dahulu itu seperti mulut. Jadi eh, orang-orang Tionghoa dulu itu mengambil atau membuat Hanse itu mirip dengan yang ada di dunia nyata seperti itu. Seperti api, api itu juga diambil dari gambar api yang contohnya itu memang bentuknya mirip dengan api seperti itu. Boleh di next? Nah, kemudian kita ke cara membaca karakter Cina atau Hanse. Nah, seperti yang ada di table of contents tadi, kita akan mempelajari Sengmu dan juga Yunmu. Di tabel yang pertama, di sini saya sudah menyediakan gambar. Yang pertama ada Yunmu, final atau vokal. Jadi ada banyak juga vokal di bahasa Mandarin. Ada a pengucapannya seperti ayah, a, kemudian o, o, kemudian i, u, dan yu itu merupakan u umlaut. Biasanya pengucapannya itu bibirnya itu maju ke depan seperti yu seperti itu. Kemudian I, a, ui, ao, ou, yu, ye, ye, an, en, in, un, yun, ang, eng, ing, dan terakhir adalah ong. Kemudian di sini saya juga akan membahas mengenai shengmu. Shengmu dalam bahasa Mandarin yaitu konsonan. Di sini pembacaan konsonan dalam bahasa Mandarin sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa yang hampir sama, tapi ada juga yang berbeda. Seperti huruf konsonan B. B dalam bahasa Mandarin itu dibaca P. P contohnya adalah Hanse Papa yang artinya ayah. Tulisannya sendiri adalah BA, tapi bacanya bukan baba, tapi papa, seperti itu. Kemudian konsonan P itu dibaca PH. Jadi konsonan P ini memiliki hempasan seperti itu. Pembacanya po, seperti itu. Kemudian M dan F itu sama seperti di bahasa Indonesia. Mama, F, fa. Kemudian D, kembali lagi sama seperti huruf B. D itu dibaca T. Contohnya adalah tong yang artinya mengerti. Pinginnya adalah DONG, tetapi bacanya bukan dong, tetapi tong, seperti itu. Nah, kemudian yang T, bacanya pun sama seperti huruf P. Dia memiliki hempasan ketika pelafalannya. Ta, seperti itu. Tai, yang artinya nyonya. Kemudian L itu dibaca seperti di bahasa Indonesia. Na, le. Kemudian huruf G, pengucapannya sama seperti huruf B dan juga T. Dia dibaca seperti huruf K. Tidak memiliki hempasan. Contohnya adalah keke. Pininnya adalah GE, tetapi bacanya bukan gege, tapi keke. Dia menggunakan huruf K untuk pelafalannya. Keke. Kemudian untuk huruf K sendiri, pembacaannya dia memiliki hempasan. Seperti huruf KH. K. Kemudian H, J, kemudian HJ itu dibaca seperti bahasa Indonesia, seperti biasa. H, J, cia, seperti itu. Yang Ki itu bacanya seperti semi C. Cu.
Kemudian X bacanya seperti huruf S. Dan CH bacanya dia bacanya seperti ini. C, C. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat di YouTube untuk cara bacanya, namun karena mungkin eh, kakak panitianya juga mungkin ada kendala dalam eh, menampilkan video kalau dari YouTube, jadi mungkin ini nanti teman-teman bisa lihat di YouTube cara pembacaan shengmu seperti itu. ZH itu bacanya c, kemudian CH itu c, c, seperti lidahnya ditekuk ke atas. C, c. Kemudian SH itu shi, shi, shi. Jadi lidahnya di belakang gigi atas. Shi, shi. Kemudian itu bacanya juga berbeda dengan bahasa Indonesia. R, konsonan R di bahasa Mandarin itu sedikit samar seperti bukan r tapi r gitu. Kemudian Z bacanya seperti C, cai, cai. Kemudian C bacanya seperti lidah dihimpit oleh gigi, dua gigi atas dan gigi bawah, c, c, c. Kemudian S seperti mendesis, s, s. Kemudian huruf konsonan Y dan juga W sama seperti di bahasa Indonesia. Y, ya, dan W, wa, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini kita akan membahas tentang sengtiao atau nada di bahasa Mandarin. Sebenarnya bahasa Mandarin itu memiliki 5 nada, namun yang sering digunakan adalah 4 nada, karena yang nada kelima adalah nada netral atau tidak memiliki nada seperti itu. Yang pertama, nada pertama adalah ma, 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 datar, ma, ma. Kemudian yang kedua, ma, ma. Jadi bacanya yang nada kedua itu seperti bertanya, apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga nadanya mengayun, ma, ma. Dan nada keempat adalah seperti nada membentak, ma, seperti itu. Jadi teman-teman di sini jangan sampai salah membaca nada karena beda nada pun bisa beda arti. Sepertinya contoh di sini nada pertama artinya mother, nada kedua artinya ya seperti itu selanjutnya. Jadi masing-masing nada itu memiliki arti yang berbeda-beda. Meskipun hansanya juga terkadang sama seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Nah, 我们来读一下课文吧. Di sini kita bakal baca bareng-bareng. Mungkin teman-teman bisa juga tiruin cara bacanya. Di sini di bawah, yang di atas ini adalah Hanse-nya, yang di bawah adalah pinyin atau cara bacanya. Mungkin saya bisa contohkan, nanti mungkin teman-teman ada yang mau coba juga boleh. 大家好，我要介绍一下，我姓柯，我叫柯马里，我的昵称是玛丽。我在马兰瓦里大学学习，我是地基学系的学生，我来自印度尼西亚，但现在我的父母住在北京。我的爱好是游泳和画画。Nah, kita akan bedah dulu dari arti teks sederhana atau teks perkenalan di sini. 大家好 itu artinya halo semuanya. 大家好. Kemudian 我要介绍一下. Saya ingin berkenal terlebih dahulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu. 我姓柯. 我 itu artinya saya. Kemudian sing itu artinya marga. Kemudian ke itu nama. Ke Mali, 我叫 ke Mali. Jiao itu
nama saya. Nama saya adalah Ke Mali. Kemudian wo itu saya, wo te adalah kepemilikan, adalah partikel kepemilikan, wo ni cheng itu artinya nama panggilan, ni cheng, wo ni cheng shi Mali. Jadi marganya dia adalah ke, kemudian nama lengkapnya adalah Ke Mali, dan nama panggilannya adalah Mali. Nah, kemudian 我在 saya 在 di itu di, kemudian Malang Kuali Daxue itu Universitas Negeri Malang. 学习 artinya belajar. Jadi 我在 Malang Kuali Daxue 学习 artinya saya belajar di Universitas Negeri Malang. Nah, seperti itu. Kemudian 我是地级学籍的学生。saya, 是 itu adalah partikel dan juga bisa diartikan sebagai adalah. 地级itu 7, 学籍 itu semester, 的学生 adalah murid. 学生 adalah murid. Jadi 我是地级学籍的学生 itu adalah murid semester, mahasiswa semester 7. Seperti itu. Kemudian, Kak, kalau misal mahasiswa semester 3, gimana bacanya? 我是第三学期的学生. Seperti itu. Kemudian, 我来自 Indonesia. 我来自 itu berasal. Indonesia artinya Indonesia. 我来自 Indonesia artinya saya berasal dari Indonesia. Kemudian, tan 现在 tan itu artinya tetapi atau but. Dia sebenarnya ada dua hanse, tan shi, tetapi dalam penggunaan kalimat boleh digunakan satu hanse seperti tan, seperti itu saja. 现在 sekarang, 我的父母 itu adalah orang tua. 我的父母 orang tua saya. 住在 itu adalah tinggal. 住在 tinggal. 北京 tinggal 在 di Beijing, 住在北京 tinggal di Beijing. Nah, kemudian kalimat terakhir, 我的爱好是游泳和画画. 我的爱好 lagi-lagi te itu adalah partikel kepemilikan. 我 saya dan 爱好 itu hobi. 爱好 hobi, hobi saya 是 adalah 游泳 itu artinya berenang, he dan hua itu menggambar atau melukis juga bisa. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau belajar baca di teks sederhana ini. Mungkin bisa diulangi Kak yang per bagian-bagiannya supaya jelas diulangi atau dipelajari Kak. Oke, Kak. untuk cara bacanya atau gimana nih Kak? Yang itu Kak yang How. Terus Ah, bisa mungkin saya ulang terus nanti Kakak lanjut lagi sampai Yesia. Baru saya lagi bilang lanjutkan supaya per bagian-bagian Kak. Karena kalau satu paragraf karena susah sekali ingat Kak. ya. Baik, yuk Ya Kak. kita belajar bersama ya dalam Ya Kak. pengucapannya. 大家好，大家好，很好。我好，要介绍一下，我要介绍一下，一下，很好。Kemudian, 我姓柯，我姓柯，我叫克马里，我叫柯玛丽，我的昵称是我我的昵称是马里。玛丽，我在
我在马朗马朗国立大学国立大学学习。学习。我是我是地基一级学季的学生。学期的学生。我来自我来自印度尼西亚，印度尼西亚，但现在但现在我的父母我的父母住在北京。住在北京。我的爱好我的爱好是游泳是游泳和画画。和画画。Wah, kakaknya hebat sih. Bagus, bagus. Agak Baru pertama ya kali kak. belajar atau udah Baru ini pernah? kak. Baru, tapi pronunciation-nya udah bagus sih, Kak. Oh iya. Boleh di slide selanjutnya, Kak? Nah, 我们一起学习吧. Mari kita belajar bersama. Nah, di sini saya menyediakan dialog. Dialog yang pertama antara Tawei dan juga Si Tian. 大卫说："你好，我是大卫，你叫什么名字？" Di sini sudah ada artinya. 你叫什么名字 artinya siapa nama kamu. Ni itu artinya kamu. Jiao artinya nama. 什么名字 什么名字 什么 apa. 名字 nama. Nama. 你叫什么名字 siapa namamu. 我叫细田. 我 saya 叫 nama atau nama panggilan atau nama lengkap itu juga bisa menggunakan jiao. Kemudian Sitian. Sitian itu nama Mandarin dari Nisida. Kemudian Tawei itu nama Mandarin dari nama David. Seperti itu. Nah, kemudian Sitian menjawab, 你好，我叫细田。大卫，你是哪国人？ Ni hao itu kalimat sapaan yang artinya halo. Halo, seperti itu. Kemudian sama halnya seperti tajia hao, tapi tajia hao itu artinya halo semuanya. Nah, tajia itu artinya semua, semua orang itu tajia. Hao itu seperti kalimat sapaannya. Ni hao, tajia hao, niman hao, seperti itu. 我叫西田, namaku Nisida. 大卫 David, 你是哪国人 seperti di artinya di sebelahnya yang kalimat baku itu artinya adalah dari negara mana kamu berasal. Ni kamu, shi adalah, na itu mana, guoren, guo artinya negara dan ren itu orang. 你是哪国人 dari negara mana kamu berasal atau kamu orang mana seperti itu. Kemudian Tawei menjawab, 我是俄罗斯人. itu artinya Rusia. saya adalah orang Rusia. 我是俄罗斯人, saya dari Rusia juga bisa. Nina itu artinya sama dengan NU seperti itu. Kamu kalau kamu gitu. Bisa menggunakan pertanyaan yang sama, misalnya, 我是俄罗斯人. Nah, 你是哪国人? Seperti itu. Tanya balik. Tapi lebih singkatnya pakai yang Nina seperti itu aja. Nina dengan pertanyaan yang sama, menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian yang Si Tian menjawab, 我是日本人. saya adalah日本 itu Jepang. Jepang, ren orang. Saya berasal dari Jepang atau saya orang Jepang. 我是日本人. Seperti itu. Boleh di next selanjutnya kan?
Nah, ini adalah video dari percakapan yang sebelumnya kita pelajari. Untuk suaranya apakah tidak nyala ya? Mohon maaf Kak, saya atur ulang dulu Kak. Ya, baik, boleh. Ini secara praktiknya apa isinya? Ya, yang praktik. Apa kau juga? Apakah sudah kedengaran Kak? Sudah. Baik. 你好，我是大卫，你叫什么名字？你好，我叫西田。大卫，你是哪国人？我是俄罗斯人，你呢？我是日本人。Nah, seperti itu. Mungkin itu tadi pronunciation-nya lebih cepat ya, em, karena orang luar itu biasanya atau orang Cinanya sendiri itu lebih penggunaan bahasa Mandarin itu berbeda dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi mereka kadang eh, ketika pelafalannya lebih cepat itu lebih seperti tidak seperti tulisannya seperti itu. Ada juga seperti dialek-dialek di tiap daerah, di tiap suku-suku seperti suku Han, suku Uighur itu juga ada yang beda dalam pelafalannya seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, yang kedua, di erzi Tuehua, percakapan kedua antara Siji dan juga Sueli. Siji 说这是谁？水里这是我妹妹。西季她是学生吗？水里说是。西季她在哪学习？水里她在北京大学学习。西季说这是你弟弟吗？水里说我没有弟弟，这是我哥哥。喜季说他也是学生吗？雪莉说不是，他在银行工作。Nah, untuk kosakata yang ada di percakapan dua ini sudah ada di gambar sebelahnya yaitu huehua, huehuaer atau percakapan dua. Shei itu artinya siapa? Contohnya, 这是谁? 这是谁? Dia siapa? Dia siapa? Ini siapa? Gitu. Shei de dianhua, siapa yang menelpon? Mei Mei itu artinya adik perempuan. Wo Mei Mei, adik perempuan saya. Wo Mei Mei, Ta Mei Mei, adik perempuan dia. Seperti itu. Xue Sheng artinya pelajar atau murid. Ta shi Xue Sheng. Nah, Xue Sheng ini tidak hanya digunakan untuk murid yang belajar di SD, TK, SMP maupun SMA. Tetapi mahasiswa juga masih bisa menggunakan 学生, tapi bisa juga menggunakan 大学生 yang artinya pelajar. Ta itu besar dan 学生 itu murid. Jadi mahasiswa seperti itu ya. 大学生, tapi juga bisa menggunakan 学生. Nah, kemudian zai yang artinya di, zai Zhongguo, di Cina. Di Zhongguo artinya Cina.
Jepang tadi Jepang, 我学人 itu Rusia. Kemudian naar, naar di mana, China, di mana. Kalau na bisa itu bisa mana seperti itu. Kemudian 学习 artinya belajar. 在北京大学学习 di Beijing, di Universitas Beijing belajar di Universitas Beijing seperti itu. 在北京大学学习 jadi mungkin singkatnya gramatika bahasa Mandarin itu jika ada keterangan tempat itu bisa diletakkan di setelah subjek. Contohnya 我在北京大学学习 jadi predikat diletakkan setelah keterangan tempat seperti itu. Kemudian titi artinya adik laki-laki, ni titi, wo titi, adik laki-laki kamu, adik laki-laki saya seperti itu. Meyo artinya tidak ada. Meyo titi, tidak punya, tidak ada. Meyo, meyo tidak ada atau tidak punya adik laki-laki seperti itu. Keke artinya kakak laki-laki. Nah, kalau kakak perempuan itu beda lagi. Seperti Mei Mei tadi kan adik perempuan. Titi adik laki-laki. Nah, Keke adalah kakak laki-laki dan Cie Cie adalah kakak perempuan. Tapi biasanya di Indonesia ini sering menggunakan Koko sama Cece ya. Koko Cece seperti itu. Nah, itu adalah bentuk bentuk singkatnya dari Cie dan Keke. Keke kalau di Indonesia jadinya Koko. Tapi kalau Cie di Indonesia jadinya Cece itu. Terus yang terakhir adalah Yin Hang. 不是他在银行工作，不是 bukan， 不是 itu bukan. 他在 dia 在银行 itu artinya bank, 工作 itu artinya bekerja. 他在银行工作 dia bekerja di bank seperti itu. Mungkin bisa next selanjutnya. 这是谁？这是我妹妹，她是学生吗？是她在哪儿学习？她在北京大学学习。这是你弟弟吗？我没有弟弟，这是我哥哥。他也是学生吗？不是，他在银行工作。Baik, seperti itu ya teman-teman. Mungkin kakak moderator bisa next ke selanjutnya. Nah, di sini tulisnya adalah Rang Woman Lai Lianxi. Mari kita latihan bersama. Ini adalah teks sederhana yang sudah saya jelaskan tadi di sebelum percakapan. Mungkin di sini ada yang mau coba untuk memperkenalkan diri. Ini untuk titik-titiknya boleh diisi bahasa Indonesia. Boleh juga diisi bahasa Mandarin apabila ada yang berkenan. Kak, saya mau nanya. Ya, Kan silakan. kalau abis Wochio itu namanya kita ya, mau Ya, perkenalkan nama. betul. Tapi habis yang Nishengshi itu kita ngomong apa, Kak? Wudi Nishengshi.
Itu kita abis itu ngelanjut dengan apa? Nah, itu nama panggilan. 我的昵称. Oh, 昵 Chi, 称 itu artinya Chi. panggilan, nama panggilan. Nah, saya kasih contoh. 大家好，我要介绍一下，我叫 Sanda Ikmaya Safina，我的昵称是玛雅，我在马兰瓜里大学学习，我是第5学期的学生. Jadi saya adalah mahasiswa semester 5. 我来自 Indonesia, saya berasal dari Indonesia. 我的爱好是游泳. Hobi saya adalah berenang, seperti itu. Mungkin titik-titiknya bisa di bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Boleh, Chi. Chi, Chi, Chi. Kalau habis yang perkenalan universitas Kak, yang itu WCT, itu apakah titik-titiknya? Nah, itu kakaknya semester berapa? Semester 5. Semester 5. Semester 5. 5 itu dalam bahasa Mandarin, cara bacanya adalah wu, Oh, wu, 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 oh. 很好。我是第5学季的学生. Jadi disebutnya Hu doang itu ya Kak? WCT, Hu, gitu. Ya, 我是第5学 Hu. 季的学生. Kalau yang Wolaishi itu apa artinya? Yang kalimat ketiga. 我来自 itu artinya saya berasal. 我来自 Indonesia, seperti itu. Saya berasal dari Indonesia. 我来自 Cina. 我来自 Wolaishi. Kalau yang I how itu hobi ya Kak ya? ya betul, hobi. 我的爱好是 berenang. Okay, maybe I want to try. Silahkan. 大家好，我要去消一些。我叫Ugi Fitri Syawaliani, Udi Nishinchi Ugi. 我去马lang, 我去 Universitas Hasanuddin, da Syoshi. 我去 Makassar, Syoki de Syoshi. 我来去 kebalik nggak sih Kak? 我去 itu apa Kak? Semester 5. 我 Semester, ya. 去我学习的学习，我来去 Makassar, 我很好。好去画画。It's very difficult. Tidak apa-apa. Ini mungkin nanti kalau kakaknya berminat belajar bahasa Mandarin, karena belajar bahasa Mandarin ini bahasa yang agak unik dan termasuk susah. Ya seperti itu, tapi kakaknya udah hebat, mau berani coba. Ada lagi yang mau coba untuk belajar pelafalannya? Mungkin Marwani bisa Kak. Bisa, can I try, Kak? Boleh. 大家好，我要是小吉霞，我叫Marwani Sukmadewi, Putri Singsiwani, Wucaima Langgoiti, Taushe Shishi, Wushidi, Wu Swengsi de Sweng, Ve Te Sweng Teh Swengse, Wu Laizi, in Makassar, Wuda Aihausi membaca.
Wah, kakaknya keren. Hobi membaca ya, Kak? Nah, membaca itu dalam bahasa Mandarin artinya tushu, tushu. Tulisannya itu DUSHU, tapi bacanya tushu. 我的爱好是读书. Seperti itu. Ada lagi yang mau coba? Mungkin saya Kak boleh coba. Boleh, silahkan. 大家好，我要是教西西，我叫 Fidel San Indrawan, Udeni Shengshi Fidel, saya Universitas Hasanuddin Dasyesi, Husidi semester 3, Shukide Shusheng, Wu Laisi Makassar, Ude Ai Haushi menulis. 很好. Kakaknya hobi menulis apa nih, Kak? Lebih ke puisi, Kak. Hmm, 我的爱好是写诗，写 itu artinya menulis, 诗 itu puisi. 我的爱好是写诗, seperti itu. Nah, mungkin bisa di next, Kak, selanjutnya. Nah, 谢谢大家. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke kakak moderator. Baik Kak, terima kasih banyak sebelumnya atas ilmunya Kak. Sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kami semua yang istilahnya masih coba belajar di awal mengenai bahasa Mandarin itu sendiri. Maka dari itu, untuk sesi selanjutnya saya membuka sesi Q&A, sesi tanya jawab untuk teman-teman yang bergabung di Zoom ini. Silahkan bertanya apabila ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan, atau teman-teman yang mungkin terkendala untuk bisa on cam bisa memberikan pertanyaan lewat grup chat, lewat chat room maksud saya. Mungkin untuk mengawali pertanyaannya Kak, saya boleh bertanya. Jadi kan Kak, seperti yang Kakak bilang tadi, bahasa Mandarin itu kan salah satu bahasa yang bisa dikatakan unik dan sulit. Nah, untuk masyarakat secara umum atau mungkin terkhususnya mahasiswa itu sendiri yang tidak belajar secara aktif bahasa Mandarin, kira-kira bagaimana sih Kak tips and triknya untuk bisa menumbuhkan eh, seperti yang Kakak bilang tadi di PPT-nya niat, komitmen, dan konsisten. Kalau semisal kita punya niat, kita sudah ada punya niat nih. Terus untuk melangkah ke komitmen dan konsistennya kan kadang-kadang harus bagi-bagi dulu nih Kak dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sedangkan kita punya niat untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau boleh tanya Kak, apa sih tipsnya Kak untuk bisa menumbuhkan komitmen dan konsistensi yang bagus Kak? Terus pertanyaan saya selanjutnya Kak, untuk orang awam nih Kak yang tidak belajar bahasa Mandarin di pendidikan tinggi, kira-kira wadah seperti apa sih Kak? Media seperti apa yang bisa kami jadikan untuk jadi pembelajaran bahasa Mandarin itu sendiri Kak? Apakah mungkin bisa YouTube atau media lain dan kira-kira apakah itu efisien Kak atau bagaimana Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Baik, terima kasih Kak Fidel. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ada 2 pertanyaan ya dari Kak Fidel. Yang pertama itu gimana sih cara menjaga konsisten dan juga komitmen setelah adanya niat itu tadi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
jika kita ada niat, niatnya aja nih misal, itu udah bagus kan? Niat aku niat untuk belajar bahasa Mandarin nih, tapi aku juga punya kegiatan lain di kampus, misal ada ikut organisasi ataupun ikut UKM ataupun bekerja dan lain sebagainya. Mungkin tidak ada waktu untuk belajar bahasa Mandarin secara intensif ya. Nah, tapi seperti balik lagi, kalau ada niat, tentu ada komitmen dong. Niat untuk, misalnya nih, niat untuk belajar bahasa Mandarin. Terus komitmen aku, tujuannya apa sih? Tujuannya pengen belajar bahasa Mandarin tadi, misal pengen punya temen dari Cina, atau pengen lancar ngomong bahasa Cina, atau pengen kerja di Cina, seperti itu. Nah, ketika ada tujuan sendiri, tujuannya sudah jelas, tentu pasti punya komitmen ke diri sendiri kan. Karena aku pengen ini, aku harus belajar dong, gitu. Nah, untuk membagi waktu belajar dengan pekerjaan lain, karena kan mungkin belajar bahasa itu bisa dikerjakan dengan urusan yang lain seperti itu ya, dengan keahlian-keahlian yang lain. Itu bisa nggak harus setiap hari belajar bahasa Mandarin atau belajar suatu bahasa, itu nggak harus setiap hari. Tetapi mungkin malam hari itu bisa menghafalkan